Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh ada, ini semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita mau dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ketiga. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah dalam kitab Nehemia pasal yang pertama ini mengenai doa dari Nabi Nehemia kepada bangsanya. Nehemia pasal yang pertama ini menceritakan bagaimana situasi yang terjadi di Yerusalem adalah keadaan atau situasi-situasi yang sulit. Orang-orang yang tinggal di penawanan pada waktu itu mereka mengalami banyak kesukaran, banyak kesulitan. Dan hal itu yang dirasakan oleh Nabi Nehemia bahwa umat-umat atau bangsa-bangsanya sedang mengalami kesulitan. Sementara Nehemia itu ada di dalam kerajaan di Persia, menjadi juru minuman raja dan pasti hidupnya itu nyaman, hidupnya dalam keadaan yang baik, terhindar dari kesulitan. Sekalipun Nehemia hidupnya mengalami sesuatu yang baik di kerajaan Persia, tetapi hatinya tetap teringat kepada saudara-saudaranya. Karena itu ketika dia menanyakan kepada salah seorang yang datang pada waktu itu dari Yerusalem, menanyakan kabar bagaimanakah keadaan Yerusalem, kemudian juga kepada orang-orang yang tertinggal di sana. Dan disitulah Nabi Nehemia ini teringat akan Yerusalem. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema doa bagi bangsa. Ketika Nehemia mendengar berita itu, hatinya sedih, hatinya begitu sangat kacau, hatinya terbeban. Bagaimanakah orang-orang sebangsanya mengalami kehidupan yang tidak baik, alami kesukaran-kesukaran besar dan keadaan-keadaan yang tercela. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di ayatnya yang ketiga. Secara manusia, Nehemia tidak dapat berbuat apa-apa saat bangsanya mengalami kehancuran, mengalami kesulitan. Karena itu Nehemia mempunyai suatu kerinduan. Nehemia bangkit dan menguatkan hatinya untuk dapat berbuat sesuatu bagi bangsanya yang saat itu alami kesukaran. Nehemia tahu apa yang harus ia lakukan. Nehemia tahu dia harus memohon kepada siapa pertolongan itu untuk menolong bangsanya. Di pasal 1 ini Nehemia menaikkan doa kepada Allah Israel. Langkah-langkah apa yang diambil oleh Nehemia yang menjadi doa Nehemia bagi bangsanya? Yang pertama, mulai dari keterbebanan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di ayatnya yang keempat. Ya, di situ ketika Nehemia mendengar berita kehancuran bangsanya, yaitu Yerusalem, maka Nehemia duduk menangis. Ungkapan menangis dan perkabungan Nehemia ini adalah bukti bahwa hatinya itu memiliki beban, hati yang terbeban untuk bisa mengambil bagian apa yang bisa dilakukan oleh Nehemia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bangsa ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa buat bangsa kita, yaitu dengan kita mendoakan bangsa itu dengan keterbebanan kita. Kita harus memiliki hati yang terbeban, sekalipun mungkin itu kan urusan presiden, itu kan urusan yang lain, bukan urusan saya. Tidak Bapak Ibu Saudara, jangan jadi umat-umat Tuhan yang acuh tidak acuh. Mari kita mau terbeban
untuk bangsa ini. Berdoa, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih buat bangsa ini. Tapi kita belajar dari Nehemia, sekalipun dia tidak ada di Yerusalem, dia memiliki hati yang terbeban untuk menaikkan doa kepada Allah Israel. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan pun sangat mengasihi bangsa kita. Mari kita mau memiliki hati yang terbeban untuk mendoakan bangsa kita ini. Yang kedua, langkah dan doa Nehemia bagi bangsanya, dia menyamakan dirinya dengan bangsanya untuk merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Nehemia mengakui dosanya dan dosa-dosanya bangsanya di hadapan Tuhan. Seruan dari Nabi Nehemia mewakili bangsanya. Dia membawa bangsanya kepada Tuhan dan Nehemia ini dia meminta ampun kepada Tuhan. Kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini bukanlah suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tempatkan kita ada di tengah-tengah bangsa ini supaya kita pun dapat mengambil bagian berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Langkah yang ketiga, Nehemia menaikkan doa kepada Tuhan, mengingat kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Di ayatnya yang kelima, yang disampaikan oleh Nabi Nehemia ini adalah dia mengingat bahwa memang dia berdosa, memang bangsa-bangsanya itu berdosa, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, ikatan kasih Tuhan yang besar kepada umat-umatnya, Tuhan mempunyai atau memiliki perjanjian. Jika umat-umatnya merendahkan diri dan mengaku dosa, juga mengakui perintah-perintah Tuhan, maka kasih Tuhan yang besar itu akan kembali memulihkan umat-umatnya. Puji Tuhan, kita memang tidak dapat berbuat banyak untuk bangsa ini Bapak Ibu. Membantu menyelesaikan atau menanggulangi kesulitan-kesulitan yang terjadi di bangsa ini. Tetapi ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu kita berdoa bagi bangsa kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kalau bangsa kami boleh dapat merayakan kemerdekaan di tahun yang ke-77 ini semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa kami, Tuhan terus menolong pemerintah-pemerintah yang ada. Mereka berupaya, bahkan rencana-rencana mereka ke depan untuk bangsa ini, Tuhan akan tolong senantiasa. Bangsa ini dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di PDI COTW Temanggung, Bapak Ibu Gembala, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi permasalahan, keinginan atau kerinduan, pergumulan mereka, Tuhan akan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menapaki hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan menuntun langkah kehidupan kami. Kami sudah berdoa bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.